Informasi lainnya pemirsa, setelah viral pagar laut di kawasan Tangerang, kini muncul pagar laut di kawasan Laut Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Ya, keberadaan pagar laut di lokasi ini pun menyulitkan bagi para nelayan yang hendak mencari ikan. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini viral di jejaring media sosial. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan di wilayah Tarumajaya. Para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencarian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan berkurang sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Selain itu, pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilometer sini, dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Bebelan yang ada di utara Bekasi, karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Dirinya menjelaskan, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta yang sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang berada di perairan Laut Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Mirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR tengah melakukan pengecekan untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut misterius. Nah, kita sudah minta komisi teknis sekarang justru mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab. Itu ada nelayan, ada kemudian kelompok masyarakat. Nah, sehingga kalau tadi mau dipanggil kita takut salah panggil. Nah, sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu. Nah, kalau nanti sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan.